Kalian tahu nggak, di Arab Saudi ada tempat yang dilarang oleh Nabi Muhammad untuk dikunjungi karena sejarahnya yang kelam. Tapi sekarang tempatnya malah dijadikan wahana untuk party, event besar, tempat wisata, dan bahkan ada resortnya. Nama tempat tersebut adalah Al-Ula, kota yang terletak 190 mil di sebelah utara Madinah. Lantas bagaimana sejarahnya sampai Al-Ula dilarang Nabi Muhammad untuk dikunjungi, dan kenapa sekarang malah jadi tempat untuk party dan wisata? Mari kita bahas fakta di balik tempat ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gram di channel Gram Fact. Akhir-akhir ini lagi ramai di sosmed soal tempat yang terkutuk bernama Al-Ula, bekas tempat tinggal sebuah kaum yang diazab Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad untuk dikunjungi. Tapi kini jadi tempat party dan destinasi wisata. Tempat tersebut adalah Al-Ula. Dalam bahasa Arab, Al-Ula secara harfiah berarti tempat yang tinggi atau yang diangkat. Nama ini kemungkinan berasal dari posisi kota yang berada di dataran tinggi, diapit oleh bukit-bukit batu yang curam. Al-Ula dikenal sebagai kota kuno, kota yang kaya akan situs arkeologi dan sejarah, termasuk sisa-sisa dari beberapa kerajaan zaman dahulu yang pernah berdiri di Al-Ula. Kerajaan pertama yang berdiri di Al-Ula adalah Kerajaan Dedan, kerajaan kuno yang wilayahnya dekat Gurun Nafud di bagian utara Arab Saudi, dengan Al-Ula sebagai pusat kota Kerajaan Dedan. Kerajaan Dedan dipimpin oleh 8 generasi raja. Kerajaan ini berkembang sekitar abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-6 sebelum Masehi, dan merupakan bagian dari budaya besar yang berkembang di sepanjang jalur perdagangan antara timur dan barat. Kerajaan Dedan terkenal sebagai penguasa jalur Kemenyan. Jalur Kemenyan adalah jalur perdagangan pada zaman tersebut yang sering dilewati oleh pelancong dan pedagang mancanegara. Faktanya, Kerajaan Dedan tidak mengalami kemunduran atau kehancuran. Pada suatu waktu tertentu, Kerajaan Dedan mengalami transformasi menjadi Kerajaan Lihyan. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan tidak disebabkan oleh suatu peristiwa tunggal, melainkan serangkaian faktor internal dan eksternal. Peninggalan Kerajaan Dedan di Al-Ula, Arab Saudi, meliputi situs arkeologi dan warisan budaya yang kaya, termasuk kota Dedan, Jabal Hikmah, Makam Singa, dan Quraibah. Transformasi Kerajaan Dedan adalah menjadi Kerajaan Lihyan, kerajaan kedua setelah Dedan. Kerajaan Lihyan mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut. Mereka juga memiliki pengaruh yang signifikan dan meninggalkan jejak sejarah yang kaya di Al-Ula. Lihyan memiliki beberapa raja yang dikenal dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Beberapa raja yang disebutkan termasuk Di Aslan, Raja Pegunungan, dan Di Manen, Raja yang Tangguh. Kerajaan Lihyan bertahan dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Kerajaan Lihyan mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh akibat berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah gempa bumi dahsyat yang diperkirakan terjadi pada awal abad ke-1 sebelum Masehi, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur kota. Selain itu, ada spekulasi mengenai peran kerajaan Nabatean dalam kejatuhan Lihyan. Keruntuhan kerajaan Lihyan meninggalkan beberapa jejak-jejak peradaban mereka, seperti lukisan dan epigraf pada dinding dan batu di Gunung Atslib, dekat Madinah Saleh,
yang diperkirakan berasal dari abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Lalu setelah Lian runtuh, kerajaan baru bernama Nabatean mengambil alih. Nabatea juga menjadi kerajaan yang berperan atas keruntuhan kerajaan Lian. Nabatea berpusat di Petra, Yordania sekarang, namun meluas hingga Al-Hijr, Madain Salih di Al-Ula. Kerajaan Nabatea memainkan peran penting dalam sejarah Al-Ula, menjadikan pusat penting di jalur dupa dan meninggalkan warisan arsitektur yang megah. Mereka menjadikan Al-Hijr, Madain Saleh sebagai ibu kota baru setelah Petra. Ada beberapa peran penting dari kerajaan Nabatea di Al-Ula. Yang pertama adalah pusat perdagangan. Al-Ula khususnya Madain Saleh menjadi pusat perdagangan penting di Nabatea. Terletak di jalur dupa, rute perdagangan yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Lalu yang kedua ada warisan arsitektur. Nabatea terkenal dengan keahlian mereka dalam mengukir makam dan bangunan monumental di tebing batu yang terlihat jelas di Madain Saleh. Ketiga, ibu kota kedua. Setelah kehilangan Petra, Nabatea menjadikan Madain Saleh sebagai ibu kota kedua mereka, menunjukkan pentingnya wilayah ini bagi mereka. Dan yang terakhir, jejak kebudayaan. Selain makam dan bangunan monumental, Nabatea juga meninggalkan prasasti, kuil, dan bukit pemukiman di Al-Ula. Dengan demikian, kehadiran Nabatea di Al-Ula sangat signifikan, tidak hanya dalam hal perdagangan, tapi juga dalam perkembangan budaya dan arsitektur wilayah tersebut. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi. Singkatnya, masa jaya dari kerajaan ini karena aneksasi oleh kerajaan Romawi pada tahun 106 Masehi. Penaklukan ini mengakhiri peradaban kerajaan Nabatea sebagai entitas politik yang merdeka. Jadi, kerajaan Nabatea di Al-Ula runtuh bukan karena faktor internal kerajaan itu sendiri. Dan setelah Nabatea ditaklukkan, dan setelah Nabatea ditaklukkan, wilayah Al-Ula masuk ke kerajaan Romawi. Kekuasaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Trajan. Pada masa kepemimpinan Romawi tidak ada yang berubah. Romawi meneruskan pengendalian jalur kemenyan, tapi perdagangan mulai menurun karena jalur laut lebih efisien. Madain Saleh atau Higra tetap jadi pos militer dan kota peristirahatan kafilah. Dan dibanding dengan masa Lian dan Nabatean, pengaruh Romawi lebih terbatas di Al-Ula. Setelah abad ketiga Masehi, kekuatan Romawi di Arabia mulai melemah. Jalur kafilah di darat seperti Al-Ula ditinggalkan karena rute Laut Merah lebih menguntungkan. Kota-kota di Al-Ula pun perlahan kehilangan kejayaannya. Lalu pada abad ke-7 Masehi, Islam datang ke Al-Ula menyatukan budaya dan masyarakat di Al-Ula dengan dakwah Islam, yang akhirnya mendirikan kepemerintahan Islam. Islam lahir di Mekah pada 610 Masehi dan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Pada saat itu, Romawi Timur, Byzantium memang masih kuat di kawasan Syam, Levan, tapi tidak lagi menguasai Hijaz, wilayah barat Arab termasuk Al-Ula. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Romawi meninggalkan Al-Ula karena jalur perdagangan yang mulai melemah. Jadi pada saat Islam datang, Al-Ula sudah bukan wilayah Romawi lagi. Ia adalah bagian dari masyarakat Arab lokal yang punya hubungan dagang dan kabilah sendiri. Dan Islam memimpin di Al-Ula dari abad 7 Masehi dan seterusnya. Lantas, di peradaban dan kerajaan yang mana kaum Tsamud diazab Allah dan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Faktanya, kaum Tsamud tidak hidup di masa kerajaan Dedan, Lian, Nabatean, maupun Romawi, apalagi Islam. Mereka jauh lebih tua, diperkirakan ribuan tahun sebelum kerajaan-kerajaan itu berdiri.
Kaum Tsamud adalah bangsa Arab kuno yang hidup setelah kehancuran kaum Ad. Mereka tinggal di sebuah lembah subur bernama Al-Hijr, yang kini dikenal sebagai Madain Salih atau Hegra di wilayah Al-Ula, Arab Saudi. Mereka adalah orang-orang yang kuat, bisa memahat gunung menjadi rumah, benteng, dan bahkan istana. Namun mereka lalai. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah. Maka Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Beliau menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia." Awalnya kaum Tsamud menghormati Nabi Salih karena beliau orang terpandang, bijak, dan dipercaya. Namun ketika beliau mengajak kepada tauhid, mereka menolak dan berkata, "Wahai Salih, dahulu engkau kami harapkan, namun sekarang engkau melarang kami menyembah berhala nenek moyang kami." Sebagian mereka berkata, "Kalau engkau benar-benar nabi, tunjukkan bukti, keluarkan seekor unta betina besar dari batu ini." Lalu dengan izin Allah, terbelahlah batu besar tersebut dan keluarlah seekor unta betina raksasa. Inilah mukjizat Allah bagi Nabi Salih. Nabi Salih berpesan, "Biarkan unta Allah ini makan di bumi Allah dan jangan kalian sakiti. Ia punya giliran minum dan kalian juga punya giliran minum." Awalnya mereka kagum, tapi lama-lama benci. Mereka tidak suka karena unta itu dianggap merepotkan, minum banyak, dan harus berbagi sumur. Akhirnya mereka bersekongkol. Seorang wanita bangsawan menggoda kaumnya. "Siapa yang berani membunuh unta itu akan kuberi hadiah." Lalu sekelompok orang durhaka maju dan menyembelih unta mukjizat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Nabi Salih sangat marah dan sedih. Beliau berkata, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari saja. Setelah itu azab Allah akan menimpa kalian." Namun mereka tetap sombong dan menantang. 3 hari kemudian datanglah janji Allah. Langit menggelegar dengan suara petir yang dahsyat, bumi berguncang dengan gempa besar dalam sekejap. Kaum Tsamud yang berpuasa itu pun binasa bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Lalu Allah berfirman, "Maka mereka disambar petir, lalu jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di rumah-rumah mereka." Yang selamat hanyalah Nabi Salih dan para pengikut. Lalu pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW memimpin pasukan Muslim menuju Tabuk. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang sunyi, Al-Hijr, bekas negeri kaum Tsamud yang dahulu tinggal di rumah-rumah megah yang dipahat di gunung batu. Para sahabat pun takjub. Mereka melihat bangunan-bangunan megah itu berdiri kokoh, seakan bercerita tentang kejayaan yang pernah ada. Namun Nabi Muhammad SAW segera menegur mereka, "Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diazab itu kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah kalian memasukinya, agar kalian tidak ditimpa musibah sebagaimana mereka ditimpa." Rasulullah SAW mengingatkan, rumah-rumah indah itu bukanlah tanda kejayaan, melainkan saksi azab Allah atas kaum yang mendustakan Nabi Salih alaihi salam. Tak lama kemudian, sebagian sahabat mengambil air dari sumur-sumur Tsamud. Mereka gunakan untuk memasak dan membuat adonan roti. Ketika mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda dengan tegas, "Janganlah kalian minum air itu, dan jangan kalian gunakan untuk wudhu. Buanglah adonan roti itu kepada unta, dan gunakanlah air dari sumur yang pernah diminum oleh unta Nabi Saleh." Maka sahabat pun segera membuang adonan yang sudah dibuat, dan mereka hanya mengambil air dari sumur yang diberkahi Allah. Pasukan Muslim akhirnya melanjutkan perjalanan, meninggalkan Al-Hijr dalam hening. Mereka tidak lagi memandang kagum, melainkan dengan hati yang takut dan penuh pelajaran. Karena di tempat itu, mereka mengerti
kejayaan tanpa iman hanyalah jalan menuju kehancuran. Azab Allah pada kaum Tsamud adalah mendatangkan petir serta gempa bumi yang dahsyat. Dan kalau kalian menyadari pembahasan kita sebelumnya, kerajaan yang hancur dan runtuh karena gempa dahsyat adalah kerajaan Lihyan. Padahal kerajaan tersebut berada dan berdiri di Al-Ula setelah berabad-abad musnahnya kaum Tsamud. Mungkin inilah yang dimaksud dan dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad bila kita berada dan mengunjungi tempat yang pernah diazab oleh Allah tanpa adanya iman di hati, maka bisa jadi akan tertimpa azab yang sama juga yang terjadi pada kaum yang diazab di tempat tersebut. Selain kisah kaum Tsamud, ada beberapa fakta yang melekat di tempat ini, yaitu 1. Reruntuhan kuno dan suasana hening yang menakutkan. Madain Salih adalah kota kuno yang dibentuk dari bebatuan dengan makam yang digali langsung dari batu oleh suku Nabatea. Kini suasana hening, sepi dan mistis, suatu pengalaman yang bisa menimbulkan rasa tak sedap dan seakan dihuni oleh arwah masa lalu. Lalu yang kedua, makam singa atau Lion Tombs. Di Dedan, dekat Al-Ula, terdapat makam berupa relung batu yang dihiasi pahatan singa. Menurut kepercayaan zaman dahulu, singa berfungsi sebagai pelindung untuk yang dikuburkan di sana. Namun, melihat wajah-wajah singa berdiri dalam sunyi menimbulkan kesan misterius bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Yang ketiga, jejak peradaban kuno dan prasasti misterius. Pada sekitar Jabal Hikmah, ada ribuan prasasti kuno seperti perpustakaan terbuka dengan tulisan dalam bahasa-bahasa pra-Nabatean. Dengan beragam simbol dan makna yang telah hilang, tempat ini memberikan kesan penuh teka-teki dan aura zaman dahulu yang tersisa. Lalu yang keempat, misteri Mustatils dan sejarah purbakala. Di wilayah Al-Ula ditemukan sekitar 1.600 struktur batu prasejarah yang berbentuk persegi panjang atau Mustatils. Beberapa ahli menduga struktur ini digunakan untuk ritual pengorbanan hewan zaman Neolitikum. Bayangan ritual kuno yang hilang dalam simbolisme yang belum sepenuhnya terungkap memberi kesan seram dan misterius. 5. Penemuan purbakala yang menakjubkan. Arkeolog menemukan sisa-sisa peradaban manusia yang sangat tua di Al-Ula. Domestikasi anjing sekitar 4000 sebelum Masehi, monumen Mustatil sekitar 7000 tahun lalu, hingga kapak prasejarah terbesar dari 200.000 tahun lalu yang ditemukan di selatan oasis Al-Ula menjadikannya tempat yang penuh misteri masa lampau. 6. Penampakan aneh dan cerita rakyat. Salah satu laporan warga menyebut adanya penampakan jin yang membuat sebuah sekolah ditutup secara sementara, menguatkan anggapan bahwa tempat ini dihuni makhluk gaib. Cerita seperti ini memperdalam atmosfer mistis seputar lokasi ini. Tapi ironisnya, sekarang Al-Ula menjadi tempat yang ramai dan banyak dikunjungi umat manusia. Padahal Al-Ula sebelumnya benar-benar tertutup bagi warga Saudi dan pendatang. Hingga aturan berubah tahun 2019. Seperti dijelaskan BBC, Saudi menerbitkan visa kunjungan ke Al-Ula bagi traveler yang tidak bertujuan melakukan wisata religi ke Saudi. Saudi selanjutnya membangun berbagai fasilitas dan layanan untuk turis serta aneka program di Al-Ula. Kota Al-Ula kini menjadi salah satu destinasi wisata utama sejak pemerintah Saudi membuka wilayah ini pada 2019. Banyak pembangunan dilakukan di tempat ini, seperti hotel dan ikon tempat wisata. Salah satu yang terkenal adalah Maraya, ikon berbentuk bangunan kaca. Maraya dalam bahasa Arab berarti cermin, didesain untuk menyatu dengan lanskap gurun di sekitarnya, menciptakan ilusi optik. Bangunan ini biasanya digunakan sebagai pusat komunitas dan tempat diselenggarakannya berbagai acara, termasuk konser dan konferensi. Selain itu, berdasarkan informasi dari situs Al-Ula, Saudi juga menyelenggarakan event-event besar seperti Festival Electric Dance Music atau EDM
yang viral akhir-akhir ini di Jabal Al-Fil yang merupakan lokasi ikonik Al-Ula dengan batu berbentuk gajah. Meskipun kegiatan party tersebut bukan di Hegra atau Madain Saleh, tempat diazabnya kaum Tsamud, namun Al-Ula tetap menjadi tempat yang menaungi dan bagian dari Hegra atau Madain Saleh. Event party tersebut diselenggarakan di Jabal Al-Fil atau Elephant Rock, Batu Gajah Al-Ula, di mana tempat tersebut juga menjadi bekas tempat tinggal kaum Tsamud. Dan perlu kalian ingat, kerajaan Lihian yang terkena gempa dahsyat pun bukan hanya di bagian Hegra, tapi hampir di seluruh wilayah kerajaan, termasuk kota Al-Ula, sampai menyebabkan kerajaan mengalami kemunduran dan keruntuhan. Selain itu, mengingat sejarah dan latar belakang wilayah Al-Ula maupun Arab, rasanya kurang pantas jika mengadakan sebuah event party besar dengan beberapa orang yang berkunjung mengenakan pakaian yang terlalu terbuka. Semoga dari fenomena kali ini dan dari sejarah kaum Tsamud, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya melanggar hal-hal yang dilarang dapat memberikan dampak yang buruk. Sekian fakta kali ini. Jangan lupa subscribe Gram Fact biar kalian gak ketinggalan fakta dan kejadian dunia beserta makhluk yang hidup di dalamnya. Saya Gram pamit undur diri. Adios.